Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Kasus persekusi terhadap pemandu karaoke, 2 dari 3 orang tersangka sudah ditangkap. Sakit hati pacarnya dijodohkan dengan pria lain, kekasih tembak korban hingga tewas. Seorang ayah di Pariaman menghamili anak kandungnya sendiri yang masih pelajar SLTA. Video amatir warga sesaat tanah longsor menghambat arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera Riau, tepatnya di ruas jalan menuju Kelok 9 di Kabupaten 50 Kota pada hari Minggu petang. Akibat longsor ini, sebuah minibus terseret material longsor saat melintas di jalan tersebut hingga ke bawah badan jalan. Sepasang suami istri di dalam mobil alami luka-luka dan telah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Polisi dan relawan kebencanaan 50 Kota berjibaku menyingkirkan material tanah longsor yang menutupi badan jalan agar pengendara dari arah Payakumbuh ke Pekanbaru dan sebaliknya bisa kembali normal. Longsor di kawasan Kelok 9 tersebut mengakibatkan arus lalu lintas sempat putus total. Kemacetan pun tak bisa dihindarkan. Pasalnya, arus lalu lintas saat itu sangat padat karena perantau menjadikan hari Minggu untuk balik ke Pekanbaru dan daerah lain di Provinsi Riau. Setelah material longsor berhasil disingkirkan, polisi menerapkan sistem buka tutup agar arus kendaraan dapat berjalan dan antrean kendaraan tidak terlalu panjang. Pukul 19 WIB di lokasi bencana alam longsor yang terjadi di Jalan Sumbar Riau, Jorong Air Putih, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, yang mana terjadi sekira pukul 16.45 WIB. Dapat kita laporkan untuk sementara jalur kita buka dengan sistem buka tutup. Tanah longsor terjadi akibat hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut dari pagi hingga sore hari. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Alfi melaporkan dari Kabupaten 50 Kota. Tim Opsnal Macan Kumbang Satreskrim Polres Pesisir Selatan dibantu tim Resmob Subdit 3 Ditreskrimum Polda Sumbar menangkap 1 dari 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus persekusi terhadap 2 wanita di Pasir Putih Kambang yang sempat heboh beberapa waktu lalu. Tersangka yang berinisial HK ini ditangkap di rumahnya pada Kamis pekan silam dan langsung dibawa untuk dimintai keterangan. Menurut keterangan tersangka, masih banyak nama-nama baru yang terlibat dalam kasus persekusi tersebut. Sementara untuk 13 orang saksi akan diperiksa kembali secara intensif karena jawaban yang diberikan masih belum memuaskan. Namun pada Kamis sore, salah seorang tersangka berinisial IL menyerahkan diri ke Mapolres Pesisir Selatan. Nantinya dari keterangan kedua tersangka ini akan dikembangkan lagi untuk menangkap tersangka lainnya. Kasus persekusi sekaligus kekerasan seksual dan pornografi yang sempat viral di media sosial, bahwa sore hari ini kita sudah berhasil mengamankan 2 orang dengan inisial AK dan IL. Kasus ini mencuat ketika warga melakukan persekusi dengan mengarak 2 orang pemandu lagu di sebuah tempat karaoke di Pasir Putih, Pesisir Selatan tanpa busana. Meski kedua pemandu lagu tersebut telah memohon dengan menghibah, warga tak menghiraukannya. Wali Nagari Kambang mengakui jika tindakan tak terpuji yang dilakukan warganya merupakan inisiatif warga sendiri.
pihaknya justru mendukung proses hukum yang dilakukan polisi terhadap para pelaku. Kalau masalah proses itu tentunya kita menyerahkan kepada KM Berwenang, namun kami dari tentu saja mendukung proses hukum yang dilakukan. Tapi tentu saja kita tetap mengedepankan persuasi dan juga pendekatan sehingga ini bisa, kalau bisa kita bisa selesaikan dengan jalan damai. Kemudian juga ada hal-hal yang melanggar hukum, kami tetap mendukung untuk dilakukan proses. Tidak ada, saya tegaskan, tidak ada dari apapun dari kami yang sifatnya menghambat proses hukum. Karena kita itu adalah sifatnya oknum ya, yang sampai saat ini pun saya sebagai warga negara itu belum mengetahui soal pelaku sebenarnya. Tindakan warga tersebut dilatar belakangi oleh kesewenangan pemilik kafe yang masih beroperasi pada bulan Ramadan. Padahal kepala kampung setempat telah berkali-kali meminta agar operasional kafe tersebut ditutup selama bulan Ramadan. Kami sebagai perangkat kampung mungkinlah acuk memperingati kepada pihak pengusaha kafe atau karaoke, namun tidak ada yang mengindahkan dengan baik itu secara tulisan maupun secara tulisan. Kami pun telah menyampaikan kepada pihak kafe supaya jangan membuka kafe di waktu bulan suci Ramadan. Warga Sumatera Barat berharap polisi menuntaskan kasus ini agar di kemudian hari tak ada lagi kasus main hakim sendiri yang terjadi di ranah Minang. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Petugas gabungan dari Reskrim Polres Pariaman bersama Polsek Awa Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, melakukan olah tempat kejadian perkara kasus penembakan di sebuah persawahan tempat korban bekerja. Polisi memeriksa sejumlah saksi yang ada di TKP saat peristiwa itu terjadi. Tak butuh waktu lama, polisi langsung bisa mengungkap siapa pelaku penembakan terhadap korban bernama Siti Nurpadila. Dari hasil pemeriksaan komunikasi pelaku dengan korban sebelumnya melalui SMS, tuduhan menjurus kepada Rozi yang tak lain adalah pacar korban sendiri. Tersangka dibawa ke Mapolres Pariaman guna penyelidikan lebih mendalam. Dari keterangan tersangka, korban ditembak dari jarak 50 meter dengan menggunakan senapan angin laras panjang ilegal dengan diameter peluru 8 mm. Usai ditembak, korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Peluru bersarang di rusuk kanan korban. Perbuatan tersebut sudah direncanakan pelaku sejak 2 minggu lalu. Pelaku sakit hati karena korban dijodohkan orang tuanya dengan lelaki lain. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena sakit hati, sehingga menembak korban dengan senapan angin merek PCP seperti itu. Ya, tentunya ini motifnya adalah sakit hati karena korban ini dijodohkan oleh orang tuanya dengan orang lain. Kasus ini masih dalam penyelidikan intensif polisi. Tersangka terancam maksimal hukuman mati karena melanggar pasal 340 Junto pasal 388 KUHP tentang pembunuhan berencana. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Dengan bergegas dan mengendap, polisi mendatangi sebuah sekolah di Pariaman. Mereka ingin mencokok pelaku yang diketahui sedang berada di sekolah itu. Nasib baik berpihak pada polisi. Pelaku yang diincar tertidur pulas di teras sekolah. Dengan perlahan, seorang polisi membangunkannya, sedangkan polisi lainnya menyiapkan borgol dan langsung membelenggunya. E ditangkap karena menghamili anak gadisnya yang masih duduk di bangku SLTA. Perbuatan itu terungkap setelah ibu korban melihat perubahan fisik anaknya yang ternyata telah hamil 8 bulan. Ketika didesak, korban mengaku ayah kandungnya sendiri yang telah menghamilinya. Tersangka kini ditahan guna penyelidikan lebih lanjut oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Dari keterangan tersangka kepada polisi,
perbuatan tercela itu dilakukan sang ayah sejak setahun lalu sebanyak 6 kali di rumahnya. Modusnya diawali dengan minta dipijit, berujung dengan perbuatan di luar batas. Terbongkarnya kasus ini berdasarkan dari ibu korban yang mengetahui bahwa korban telah hamil. Kemudian ibu korban mendesak anaknya ini siapa yang menghamili, dan anak ini akhirnya mengakui bahwa dihamili oleh ayah kandungnya sendiri. Korban kini berada di bawah perlindungan polisi dan rumah perlindungan anak Pariaman sambil menunggu kelahiran anaknya. Tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.